Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, Masya Allah. Kita masuk ke dalam tema kita, jangan bandingkan aku dengan yang lain, Masya Allah ya. Masih bersama Abi dan Ustadz Taufikur Rahman. Baik, ini mungkin akan lebih luas nih, karena segala sesuatu yang dibandingkan dengan yang lain pasti nggak ada yang mau. Nggak ada yang ikhlas, nggak ada yang redho. Baik dari mulai anak, istri, keluarga, bahkan Allah pun tidak mau dibandingkan dengan yang lain, Masya Allah. Nah ini mungkin kita masuk ke dalam mengkerucut ke keluarga dulu nih. Kadang-kadang, mohon maaf Ali mungkin ya, sebagai orang tua masih sering bilang gini, Jibril tuh lihat tuh Mikail. Nah kadang-kadang suka dibandingin, Mikail kamu gimana sih, Jibril udah nyampe masjid kamu masih di rumah. Nah kadang-kadang boleh gak sih Abi kita membandingkan antara anak yang satu dengan anak yang lain? Itu masalah komunikasi. Pengennya ayah, pengennya ibu baik. Jadi supaya anaknya rajin, tuh lihat adik kamu rajin. Kamu kenapa sih kok malas gitu. Itu dia dari segi keinginannya baik. Tapi dari segi cara seringkali menyinggung. Jadi membandingkan dengan orang lain ini membuat dia tersinggung. Merasa dirinya direndahkan karena dianggap dia tidak sehebat si fulan. Memang masing-masing kan punya kelebihan. Kita tidak bisa memaksa anak kita ini seperti adiknya atau seperti kakaknya. Kenapa? Karena masing-masing Allah kasih kelebihan. Mungkin dari segi ini dia lemah, tapi dari segi yang lain dia punya kelebihan misalnya. Makanya benar, komunikasi seperti ini seringkali merusak. Banyak anak merasa tidak nyaman di rumah karena seringkali perilaku ayah dan ibu membanding dengan anaknya si fulan. Kebun tetangga lebih indah daripada kebun kita. Jadi rumah tetangga lebih indah daripada rumah kita. Seringkali begitu. Kenapa? Kan kita sudah setiap hari. Padahal anak tetangga itu dia sering mengatakan tuh jadi seperti anaknya fulan. Kenapa tuh bagus, rajin. Nah, menurut kita dia ada kurangnya kan, tapi menurut tetangga itu baik. Nah, itulah dia. Jadi hindari bahasa membanding-bandingkan dengan yang lain. Karena itu akan membuat anak minder. Kalau kepada istri, membuat istri sakit hati juga. Apalagi istri dibandingkan dengan istri orang lain. Ya Allah. Ya, itu kan istri orang lain. Kenapa kok ayah lebih kagum kepada istri orang lain? Yang menemani kan istrinya sendiri. Iya. Nah seperti itu ya. Gimana Ustadz? Iya, jadi jangan membandingkan dengan yang lain. Abi Amir bukan maksud menggurui, karena bicara di hadapan guru terasa ke Ya Allah. pasar pagi naik mobil bis, grogi abis. Grogi abis. Tapi karena ya pertanyaan ini harus dijawab, untuk menggambarkan dalam kitab Qiraatul Rasyidah, ada cerita tuh Abi Amir. Di saat singa terperangkap dengan jala, dia teriak-teriak, unsuruni, 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 tolong saya dong, tolong saya dong. Datang ternyata tikus, ya Fa'roh. Ya kata tikus, aku bisa nolong kamu. Nah kata si singa nih sebagai raja hutan mengatakan, emang bisa kamu? Oh coba aja lihat. Ternyata dengan gigi-giginya digigit. Lepaslah jala itu, selamat dia. Lantas kata singa ngomong, ma kuntu ahsibu anna hayawanan da'ifan mislak yakdiru mala akdiru alaihi ana. Ana nggak sangka ya, hewan kecil kayak inti bisa mengerjakan sesuatu pekerjaan yang aku tidak mampu. Nah nasihat indah nih. Apa kata si tikus? La tahtakir mandunak falikul disai'in maziyah. Jangan menghina yang kecil. Karena setiap hamba Allah, Allah berikan kelebihan. Aduh, Masya Allah. Ya memang kadang-kadang membandingkan itu keluar begitu aja gitu. Refleks gitu ya. Nah memang tanpa kita sadar akhirnya bisa menyakiti orang lain. Nah bagaimana nih Abi mungkin sedikit ilmunya buat kita. Pada saat kita mungkin udah mulai kelepasan ngomong itu, terus kita memperbaiki kalimat dan akhirnya kita rapikan susunannya sehingga akhirnya nggak menyakitkan orang lain. Tapi tujuan kita sampai gitu Abi. Ya, pertama sebagai ayah dan ibu jangan segan-segan minta koreksi kepada anak. Duduklah dengan anak, nak. Tadi ada perkataan ayah atau mama yang menyinggung kamu. Iya, tadi ayah bandingkan saya dengan adik saya tersinggung. Ayah tidak hina minta maaf kepada anak. Ibu juga tidak hina minta maaf kepada anak. Biasakan jadi orang tua merendah, minta maaf. Apalagi anak ini tidak punya dosa. Maka boleh dia orang tua bahkan sunnah mencium tangan anaknya. Dia tidak punya dosa. Jadi orang seringkali merasa hina kalau mencium tangan anaknya. Tidak hina.
Justru mintalah maaf supaya anak tetap menemukan jati dirinya. Kullun ya'malu ala syakilatih, kata Allah, setiap orang dia Allah beri kelebihan masing-masing, maka jangan dipaksa dia menjadi orang lain. Jadilah dia diri sendiri. Kondisikan atau bimbing dia supaya dia menemukan dirinya sendiri. Hindari kebiasaan membanding-bandingkan dengan orang lain. Kalau itu seorang suami kepada istri, mintalah maaf kepada istri. Gak apa-apa, gak hina seorang suami minta maaf kepada istri. Seringkali suami merasa gengsi, ini istriku, aku kawam kok, masa aku minta maaf kepada istriku. Salah, biasakan minta maaf kepada istri. Rasulullah SAW setiap pagi suka mengecup ubun-ubun istrinya dan mendoakan istrinya. Maka seorang suami yang mulia ketika dia memuliakan istrinya, maka ingat saudaraku rahimakumullah, istri kita ini dia hatinya seperti kaca. Begitu tersinggung, pecah tuh kaca. Ingat ketika kaca itu pecah, sulit untuk disatukan kembali. Oleh karena itu hindari kata-kata yang menyinggung istri. Enggak apa-apa Pak Ustadz, aku mencium tangan istri. Enggak apa-apa, istri boleh dicium semua badannya, apalagi tangannya. Enggak apa-apa, enggak hina seorang suami mencium tangan istri, enggak apa-apa. Minta maaf jika pernah menyinggungnya. Ya Ustadz ya. Baik. Jadi Habib, ya ini menambahkan dari penjelasan guru kita. Ya. Ada yang orang tua banyak lupa bersikap sama anak. Ini sunnah Nabi loh. Ya kita mungkin biasa tangan kita dicium sama mereka. Iya. Nah jadi ada 4 hal yang Nabi selalu pakai kepada anak kecil. Lebih-lebih kepada putrinya. Ya sering-sering kita mencium anak pada 4 hal. Saya angkat sedikit. Pertama, muqaddamatur ro'si. Ubun-ubun. Kedua, jabhah. Kening. Ya, ketiga, khuddain. Pipi kanan, pipi kiri. Nah yang keempat, baru ke tangannya. Jadi Nabi sering tuh melakukan ini. Mencium untuk ininya, ubun-ubunnya. Sambil mendoakan. Kedua jabha, ketiga pipi kanan, pipi kiri. Nah yang keempat, boleh Abi punten tangannya, punten. Ya, jadi kadang-kadang, bukan Abi, mohon. Kadang-kadang banyak anak zaman now, 1, cium tangannya. 2, 3, 4. Padahal Nabi mengajarkan, sama anak kecil Nabi. Allah. Ya, ini insya Allah nih di dalam gelas ada teh hangat. Udah jelas banget tadi. Masya Allah. Masih ada waktu ya kita ya. Dan sedikit lagi nih Abi. Ya. Kadang-kadang kita suka membandingkan kita sendiri dengan orang lain. Contohnya, ente harusnya kayak aneh dong. Lihat tuh aneh segala macam. Ente sih habis nggak begitu umpamanya. Boleh nggak sih begitu? Itu kan secara nggak langsung gimana ya mungkin ya. Menggambarkan dirinya lebih baik dari si fulan gitu. Tapi itu langsung frontal gitu Abi. Orang yang selalu melihat dirinya, dia merasa rendah dibanding orang lain, dia akan inferior. Maka akhirnya dia tidak pernah percaya diri. Ini adalah penyakit. Makanya be yourself. Jadilah kamu diri kamu sendiri. Dengan segala keterbatasan kalian. Pokoknya tampilkan diri kamu sendiri. Jangan merasa bahwa waduh kenapa ya aku gak seperti si fulan. Kenapa aku yang gak punya kelebihan seperti si fulan. Maka ini akan membuat kita merasa inferior. Merasa rendah diri dan ini tidak boleh. Atau kebalikannya kamu seperti aku dong. Nah ini terlalu pede. Ini juga jadi sombong. Jadi seperti itu ya. Ya. Jadi sebagai kisah dalam surat An-Naml ayat 39-40. Ketika Raja Sulaiman meminta anak bala tentaranya, ayo pindahin singgasana Balkis. Nah itu jin Ifrit yang paling bangor ya. Itu mengatakan aku bisa memindahkan dengan durasi di mana kamu duduk, belum duduk lagi udah sampai. Ya, tapi karena Ifrit mengatakan akulah yang kuat. Ada kata-kata waloh. Nah lantas Nabi Sulaiman tidak menerima. Ada nggak yang lebih hebat lagi? Ternyata manusia muncul. Asif al-Barkoya. Dengan durasi engkau Sulaiman berkedip belum kelar ngedip udah sampai. Nah ketika beliau mampu karena belum kedip udah sampai udah. Dipuji. Ini jawaban buat kita jadi ilmu. Apa jawabannya? Hadza min fadli Rabbi. Jadi hati-hati buat yang Allah berikan kelebihan. Melihat kepada saudara-saudara kita yang mungkin tidak sehebat kita. Hati-hati. Kecigombong lewat jalan malakah. Orang sombong pasti celaka. Allah karim, Masya Allah ya. Memang yang kadang-kala nih masalah membandingkan itu muncul dengan sendirinya. Ya. Jadi kita nggak pengen tapi tiba-tiba pengen. Tapi aku setuju tadi Abi bilang juga guru. Kadang-kadang kalau misalnya gini jadi rendah diri akhirnya kita jadi nggak pede. Iya.
Terus tiba-tiba kalau misalnya kita nggak punya ilmu jadi kebablasan, jadi sombong. Benar. Nah gimana ini kita istilahnya membandingkan tapi yang akhirnya membawa kita ke arah kebaikan ya Abi? Ya, jadi yakini bahwa aku diciptakan Allah dengan kelebihan yang Allah berikan kepadaku. Maka berusahalah menemukan kelebihan itu dengan sebaik-baiknya. Jika kita punya anak, bimbing anak supaya dia menemukan kelebihan itu. Nah begitu sudah ketemu kelebihannya, maka dia berusaha untuk tampil sebagai dirinya sendiri. Bukan tampil seperti orang lain. Misalnya dia baca Quran. Gak usah niru orang lain. Cukup irama dia sendiri yang sudah Allah berikan. Makanya setiap imam di Masjidil Haram itu iramanya beda-beda. Nah, Imam Sudais beda, Imam Mahir beda. Kenapa? Karena itu irama fitrah yang Allah berikan kepadanya. Jadi kalau kita apapun, baik itu membaca Quran maupun kita tampil dengan masyarakat, jadilah kamu diri sendiri. Semoga Allah berkahi. Ya mungkin guru ada yang ingin tambahkan Anak sedikit? pakai pantunnya singkat dah. Siap. Iya. Jadi di dalam ada mangga di dalam asinan. Ada mangga di dalam asinan, begitu dimakan rasa semangka. Cakep. Jangan hanya bangga banyak keturunan, tapi kita pikirkan untuk pendidikan mereka. Masya Allah, ya Allah ya kirim. Ini ilmunya banyak banget yang kita dapatkan ya. Dan mudah-mudahan ilmu yang diberikan oleh guru-guru kita gampang kita serap, kita ingat, kita amalkan, kita dakwakan. Masya Tapi Allah. ini harus dibalas dengan pantun. Neneknya Sofyan makan sirih. Cukup sekian, terima kasih. Terima kasih. Udah banyak makan paya. Iya. Baik, jamaahku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yuk sama-sama mulai sekarang nih kita persiapkan Al-Qur'an kita, alat tulis kita. Insya Allah sesaat lagi kita akan bertemu dengan guru kita Ustaz Syam dengan ngaji. Yuk, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.